Ya, yang paling penting di dalam hidup adalah memastikan hidup ini setelah ini apa? Sudah makan. Oke? Jadi bukan persoalan masa depan bagus nggak bagus, tentang kita mau bangun keluarga itu bagus nggak bagus, kita mau bantu orang tua kita bantu orang bagus nggak bagus, tetapi itu bukanlah hal yang paling utama. Hal yang paling utama adalah kita memastikan diri kita yang terbatas ini, yang kurang ini, setelah ini apa? Maksudnya adalah setelah kita dapat uang banyak dan segala macam, lalu kita menikah atau dipanggil Tuhan, apa? Kita ini kemana? Kita itu jadi apa? Oke? Jadi ini yang paling penting, bukan masa depan. Saya bukan berarti masa depan tidak penting. Oke? Masa depan penting. Bukan berarti cari duit tidak penting, penting. Bukan berarti belajar tidak penting, penting. Tapi hal yang paling utama dan prioritas dalam kehidupan manusia adalah dia harus bisa berpikir bahwa setelah saya tiada di dalam dunia ini, atau setelah saya kemana? Selanjutnya apa? Oke? Nah, oleh sebab itu, kenapa kita harus bertanya seperti itu? Kenapa kita harus memikirkan seperti itu? Kenapa? Kita lihat problemnya dulu, kita lihat masalahnya apa sih? Kita lihat. Jadi, tentu sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Alkitab menjelaskan dengan tepat kondisi manusia itu seperti apa. Apa yang sekarang terjadi loh. Dia memberitakan dengan tepat karena Allah sendiri yang mengungkapkan, memberitahukan. Makanya kenapa ada yang namanya ada kehidupan yang tidak adil. Ada orang yang jujur-jujur, ditipu. Oke? Ada orang yang berusaha bekerja keras, rupanya gagal. Kenapa bisa begitu? Kita diberitahu ini oleh Tuhan. Kenapa? Mari kita mulai dari awal terlebih dahulu. Kita percaya bahwa Tuhan ada melakukan atau membuat pekerjaan yang sangat besar. Jadi dia menciptakan. Oke, sudah baca dalam Kejadian pasal 1. Oke, Tuhan banyak menciptakan langit dan bumi, daratan, binatang, semua bintang-bintang alam semesta ini Tuhan ciptakan ada maksudnya, ada tujuannya. Kalau kita lihat, sebenarnya itu diciptakan untuk kelangsungan bagi ciptaan yang spesial. Siapa? Adam dan Hawa, yaitu manusia sendiri. Bintang gak ada gunanya indahnya. Manusia lebih indah. Oke? Pohon atau ikan yang sangat cantik yang unik itu tidak lebih berharga daripada manusia. Manusia itu lebih berharga. Kenapa? Karena Tuhan dengan sendirinya membuat itu dengan tangannya. Kalau cipta-ciptaan dia berfirman, jadilah langit dan bumi, jadilah daratan. Tapi Tuhan dari inisiatifnya ini menciptakan manusia dengan tangannya. Oke, dibuat dari debu dan tanah. Dibentuk rupanya yang segambar dengan rupa Allah. Betapa pentingnya dan betapa indahnya spesialnya manusia di hadapan Tuhan. Oke? Dan manusia adalah ciptaan yang spesial di antara ciptaan-ciptaan itu. Dan memang Tuhan sediakan langit untuk manusia lihat itu indah. Tuhan sediakan segala macam pepohonan itu untuk manusia. Oke? Dia bukan untuk ditaruh begitu saja, tidak. Nah, singkatnya semua pada saat itu, pada saat penciptaan selesai semua baik-baik.
kita enak semua. Kita tidak perlu bekerja keras untuk cari makan. Mungkin kita hanya petik saat itu. Sekarang apa? Bekerja keras pun belum tentu bisa kita dapatkan. Oke? Bekerja keras pun belum tentu kita bisa dapatkan. Tetapi sebelum terjadinya kejatuhan, gampang, semuanya serba gampang. Oke? Jadi semua penciptanya Tuhan itu adalah Tuhan buat. Dan dia untuk memperlihatkan kita, untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Betapa hebatnya dan betapa indah dan sayangnya Tuhan kepada manusia. Jadi bukannya diciptakan, disediakan sesuatu untuk manusia. Oke? Nah, singkatnya adalah bahwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan ada manusia, nah kita lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Tuhan ada berfirman, Adam dan Hawa, kamu tidak boleh makan buah makanan yang baik yang jahat. Sebab pada saat engkau memakannya, maka engkau pasti mati. Oke? Itu adalah yang diberikan Tuhan. Dan Tuhan memberikan suatu dan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Kehendak bebas artinya bisa taat, bisa tidak taat. Bebas. Oke? Jadi waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan sudah memberikan kehendak bebas kepada Adam dan Hawa. Dia boleh taat, boleh tidak. Tapi itu urusan dia pilihan. Makanya Tuhan bilang, untuk melihat apakah Adam dan Hawa taat kepada Tuhan, Tuhan bilang, jangan kamu makan buah pohon yang baik dan yang jahat itu. Sebab pada hari yang kau memakannya itu pastilah kau mati. Nah, kita harus paham bahwa sebelumnya ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, masing-masing mereka memiliki hati yang kudus. Oke? Memiliki hati yang kudus. Mereka memiliki hati yang kudus. Mereka memiliki posisi yang kudus. Apa hati yang kudus? Hati yang kudus itu maksud gini. Dia sama sekali nggak tahu apa itu dosa. Dia sama sekali nggak tahu kejahatan itu seperti apa. Dia nggak tahu. Karena Tuhan menciptakan adanya baik. Dan posisi yang kudus artinya dia belum sama sekali pernah jatuh dalam dosa. Dia berada di dalam posisi yang kudus sehingga dia bisa ngobrol dengan Tuhan, bertemu langsung dengan Tuhan. Oke? Nah, mereka memiliki hati yang kudus dan posisi yang kudus, tetapi masih belum memiliki karakter yang kudus. Belum. Karakter yang kudus itu adalah karakter yang perlu dibangun. Nantilah ini yang ditantang nanti dalam dua poin pertolongan yang baik dan yang jahat. Mereka punya hati yang kudus, posisi yang kudus. Mereka harus menentukan pilihannya. Pada saat Tuhan bilang, jangan kau makan buah ketahuan yang baik yang jahat itu, sebab dari kau memakannya pastilah kau mati. Nah, ini menguji ini. Kudus kan? Oke? Tapi rupanya dia termakan dusta iblis. Iblis itu membuat ragu. Iblis bilang apa di pasal 3? Coba Kejadian pasal 3. Jadi kita harus ingat, salah satu senjata iblis yang paling kuat adalah membuat manusia ragu terhadap Tuhan, membuat manusia ragu terhadap ciptaan. Kita lihat, ular berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari pohon di taman ini, bukan? Sama perempuan itu kepada ular
betul buah dari pohon di taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah-buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kami tidak akan mati. Sebaliknya Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi iblis membuat manusia kamu terhadap Allah. Oh enggak, kenapa Tuhan larang kamu makan buah ini? Karena Tuhan nggak mau kamu juga jadi Allah. Karena kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik yang jahat itu, kamu akan sama seperti Allah. Itu menurut iblis. Dibuat ragu. Disinilah titik momen yang paling penting. Mereka harus menentukan pilihannya. Apakah mereka mau percaya kepada Tuhan, taat pada Tuhan, atau makan. Singkatnya kita tahu ceritanya adalah bahwa dia tidak taat dan dia makan. Maka karena dia makan, maka terjadilah dosa itu. Karena Allah Maha Kudus dan manusia telah berbuat dosa, maka manusia dengan sendirinya telah memutuskan hubungannya dengan Tuhan. Apa yang memutuskan hubungan manusia dengan Tuhan? Yaitu dosa. Pilihan manusia yang membuat dirinya berdosa. Tuhan bilang taat, tapi dia pilih tidak taat. Tuhan bilang kalau kamu mau memberikan kepada saya jalan ke A, dia pilih jalan ke B. Makin dekat atau makin jauh? Makin jauh. Akhirnya Tuhan bilang kan pasti mati. Pasti langsung mati. Dosa ini telah dijelaskan di dalam Perjanjian Baru. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Dosa upahnya maut. Jelas. Kenapa maut? Karena Tuhan sudah bilang ini cocok dengan salah satu sifatnya, yaitu Maha Kudus, kemudian Maha Adil. Kalau Allah Maha Adil, maka dia tidak boleh toleran dengan dosa. Kalau Allah Maha Kudus, maka dia tidak boleh toleran dengan dosa. Oke? Kalau dia curi 1 perak, kalau itu dosa, tetap harus dihukum. Dan dosa tidak bisa mengambil Allah setitik dosa satu. Apa beda orang curi 1 perak dengan 1 miliar? Angkanya kan? Kalau misalnya saya curi 1.000, terus ada orang curi 1 miliar, yang mana diampuni? Oh, sebentar dulu. Yang mana diampuni? 1.000 kan? Betul kan? Cuma 1.000. Biasanya kita bilang apa? Gak apa-apa, cuma 1.000, oke? Tapi kalau udah 1 miliar, kita marah-marah, betul? Kalau saya ambil 100 perak dari kalian, terus ada orang ambil 100.000 dari kalian, mana yang kalian marah? 100.000 kan? Tapi bagi Tuhan, gak ada. Tuhan tetap marah pada dua-duanya. Sebab itu dosa. Kalau itu adalah dosa, maka tidak ada cara lain menyelesaikan dosa. Dalam keadilan Allah, Tuhan bilang tadi mati. Maka semua manusia keturunan Adam dan Hawa, kecuali keturunan keturunan siapa yang percaya dari monyet seperti itu, nggak bisa. Tapi semua yang keturunan Adam berdosa kan? Berdosa. Keturunan Adam? Ya, berdosa. Saya keturunan Adam. Keturunan Adam? Bukan. Kita semua keturunan Adam. Dan kita pasti mengalami maut. Pasti nggak mungkin nggak? Karena Tuhan sudah bilang dari awal pasti mati.
Artinya kita bisa berpikir dalam kehidupan di dunia ini tidak ada yang bisa menyelesaikan dosa. Oke? Siapapun tuh nggak bisa menyelesaikan dosa. Kita pasti mati. Itu aja. Mau apapun kita lakukan, karena tidak ada yang bisa kita lakukan dapat menyelesaikan dosa kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah bilang dalam ayat yang bilang, kalau engkau berdosa pasti mati rupanya. Gak ada yang lain. Dia gak bilang kamu harus sangat baik, oke? Dia gak bilang kamu harus sangat rajin kebaktian, rajin gereja, rajin berdoa kepada Tuhan. Tidak. Semua itu bagus, tapi itu tidak menyelesaikan dosa. Kamu berikan sumbang 1 miliar, 1 juta, 0 orang, bagus. Tapi itu tidak menyelesaikan dosa. Karena Tuhan bilang dari awal, sebab upah dosa ialah mau. Pada saat Tuhan menguji Adam dan Hawa, Dia bilang kalau kau makan buah pohon yang lain, maka kau pasti lama mati. Jadi satu-satu cara yang menyelesaikan dosa harus mati. Satu-satunya cara adalah mati, mengalami maut. Persoalannya dari ini bukan mati 2 tahun, 3 tahun. Ini mati dalam kebinasaan kekal. Artinya betapa mirisnya hidup ini, betapa hopelessnya hidup ini. Karena rupanya kita lahir dan kita berdosa, dan dosa itu harus dihukumkan, tidak ada cara lain. Maka kita semua akan mengalami mati, meninggal. Sudah pernah melihat orang meninggal? Oh sudah, saya yakin. Tidak mungkin kita semua sudah pernah lihat orang meninggal. Jangankan keluarga orang lain, mungkin ada keluarga salah satu keluarga kita yang meninggal. Siapa yang sudah pernah mengalami lihat keluarga yang meninggal? Sudah. Saudara atau bapak? Sudah pernah? Sudah pernah? Mau mungkin masih keluarga orang sih, teman sendiri. Tidak ada cara menyelesaikan dosa. Muda, tua, paling tua, paling muda, paling kecil. Semuanya harus dihukumkan dalam perjalanan dosa. Kalau begitu hidup ini miris. Rupanya kita hidup hanya untuk dihukum karena berdosa. Tidak ada cara. Tetapi kita rupanya itu di pihak kita nggak punya cara. Kita nggak punya cara. Tetapi Tuhan punya cara. Allah Maha Kasih. Itu adalah dari cara Allah, pihaknya Allah. Pihak kita nggak bisa buat apa-apa. Pasti kita mati. Pasti kita binasa dalam kekekalan. Kita nggak bisa lari. Mau ngumpet di lorong paling dalam, mau berenang ke dalam inti bumi, keluar bumi, gak ada yang bisa lari dari kematian kekal. Sekalipun ada orang yang menolak, Tuhan tidak ada. Sekalipun ada orang yang berkata, Tuhan saya nggak mau terima itu dan nggak mau percaya, tetap dia akan mengalami binasa kekal. Terserah dia mau ngomong apa, intinya dia akan mengalami binasa kekal. Tapi kita lihat, rupanya Tuhan tahu manusia ini tidak bisa apa-apa, tidak punya cara untuk menyelesaikan dosa. Sebaik apapun dia tidak bisa menyelesaikan dosa itu karena Tuhan nggak melihat manusia bisa menyelesaikan dosa, bahkan menyelesaikan dosa orang lain. Kan ada yang begitu kan? Biar saya tanggung dosa kamu. Ya, dosanya aja nggak bisa dia tanggung, mau tanggung yang lain nggak bisa. Kita nggak bisa. Tapi firman Tuhan menjelaskan kepada kita rupanya, coba pikirkan dulu, lihat baik-baik. Allah dengan inisiatifnya yang dari hatinya, keinginannya, yang memutuskan untuk
untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan orang-orang yang akan mengalami maut sebelum mereka meninggal di dunia ini, sebelum mereka dipanggil. Dan binasa dan Tuhan, Tuhan ingin menyelamatkan mereka. Siapa? Mereka itu termasuk saya. Apakah termasuk mau? Mereka sekalian? Itu pilihan. Itu pilihan. Itu pilihan. Tidak dipaksa. Tuhan tidak pernah ingat. Tuhan menawarkan. Yang butuh diselamatkan siapa? Yang berdosa atau yang tidak berdosa? Oh, yang berdosa. Kalau berdosa, banyak mau. Tuhan dengan inisiatifnya memutuskan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Yang nggak berdosa dia akan berkata apa? Dia nggak percaya, dia akan berkata apa? Saya nggak percaya. Berarti dia nggak berdosa kan? Dia tidak mengaku dirinya orang berdosa. Jadi dia perlu percaya nggak? Perlu percaya nggak? Nggak perlu, karena dia nggak mengaku dirinya orang berdosa. Oke? Jadi dari pihak kita, Tuhan memberitahukan dan kita harus mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Siapa di sini yang tidak pernah mencuri? Pernah mencuri? Pernah mencuri? Mencuri apa? Saya pernah mencuri juga. Siapa di sini tidak pernah berbohong? Berbohong semuanya. Oke. Berarti kita ini berdosa. Pasti akan binasa. Dan kita harus sadar itu. Kita tidak boleh enggak. No. Kita berdosa. Kalau kita tidak mengaku itu dalam hati, kita tidak bisa mempercayai Tuhan. Dan kita lihat bahwa Tuhan dengan inisiatifnya, sekalipun dosa adalah lupa, dosa adalah lupanya mau, Tuhan dengan inisiatifnya makasih ingin menyelamatkan manusia, ingin menyelamatkan manusia. Simple sih, simple sekali. Kita nggak disuruh buat piramid. Pernah lihat di Mesir yang piramid besar itu? Kita nggak disuruh. Oh ya, silakan. Kita nggak disuruh buat seperti itu. Kita nggak disuruh membangun Monas. Sudah ke Monas? Sudah ke Monas? Tinggi? Kita nggak disuruh buat itu. Kita nggak disuruh buat pesawat baru masuk surga. Kita nggak disuruh kasih uang sebanyak mungkin. Tidak. Oke? Nggak disuruh kasih binatang 10.000 domba, 1.000 hektar, 100 juta. Tidak. Simpel. Dalam perjanjian lama, Tuhan ada mengisyaratkan simpel bahwa orang-orang dalam perjanjian lama, pada saat itu Tuhan berjanji pada Adam dan Hawa bahwa kamu harus mendirikan mezbah berbentuk kirtan dan mengambil domba yang menyimbolkan sang juru selamat yang akan menjadi korban. Domba ini ditaruh di atas mezbah, dan domba ini menyimbolkan bahwa suatu saat akan ada sang juru selamat akan menjadi korban penebusan bagi seluruh dosa manusia. Dan Adam dan Hawa harus melaksanakan ini kalau dia beriman. Jadi sambil berdiri mezbah dan menyembelih itu, dia sambil mengaku diri orang berdosa di atas mezbah. Itulah disusul ada domba. Lalu dia sambil mengaku dosa di depan Allah dan berkata, Allah, Jehovah, Tuhan, saya adalah orang berdosa.
saya pasti mengalami kebinasaan. Tetapi saya percaya bahwa Engkau akan mengirim Sang Juru Selamat. Engkau akan menyelamatkan saya, menyelamatkan kami. Kami percaya kepada penebusannya. Simbolnya adalah domba itu tidak menyelamatkan. Menyembelih domba di atas mesbah pada saat itu tidak menyelamatkan, tapi itu membuktikan orang percaya. Bagaimana bisa saya percaya dengan Tuhan tapi dia tidak melakukan ibadah simbolik sederhana ini? Orang percaya pasti menuruti perintah Tuhan. Jadi Adam, Hawa, Abraham, kalau mereka mau masuk surga, mereka harus melakukan ibadah simbolik sebagai bentuk sikap imannya. Mereka percaya, dan sikap percaya itu ditunjukkan dari melakukan ibadah simbolik. Simpel, itu tawaran Tuhan. Boleh nggak kamu lakukan itu? Boleh nggak? Boleh nggak? Tapi kamu kan, berarti kamu nggak percaya kan? Betul kan? Berarti dosanya bisa diselesaikan kan? Tidak bisa. Karena dia nggak percaya dengan apa yang Tuhan janjikan. Oke, Tuhan sekali lagi hanya menawarkan, memberikan solusi. Oh, inilah inisiatif saya. Suatu saat kamu percaya nggak bahwa saya akan kirim Sang Juru Selamat? Sambil kamu beriman itu, lakukan ibadah simbolik ini. Kalau orang percaya, dia melakukan ibadah simbolik tersebut susun mesbah dan domba lalu menyembelih sang kudus dari zaman Allah. Dengan demikian, sampai di perjanjian baru, hal ini digenapi oleh pribadi Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa tahu Yesus adalah hakikat dari domba korban yang ada di dalam perjanjian lama? Bagaimana kita bisa tahu? Lihat Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes Pembaptis sudah memberikan tandanya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Oke? Tandanya sudah diberikan. Lihatlah anak domba Allah. Rupanya itu merujuk pada lihatlah Yesus ini. Dia adalah anak domba, yaitu domba simbol yang kalian persembahkan di perjanjian lama itu. Hei, ini sekarang Yesus sudah hadir. Ini dia domba itu. Ini dia hakikatnya sudah hadir. Ini dia penebus kita. Ini dia yang akan menjadi korban yang akan menghapus dosa. Ini dia penggenapannya. Artinya kalau sudah ada penggenapannya dan Yesus adalah hakikatnya, kita tidak perlu lagi melakukan domba korban, tidak perlu lagi ambil domba, bikin mesbah, ambil domba menghapus dosa. Kita langsung menghapus dosa di hadapan Yesus yang pada saat itu adalah pribadi Allah yang berinkarnasi jadi manusia. Langsung di hadapan Allah, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Makanya dalam Matius banyak kali Tuhan bilang dosamu diampuni. Dialah yang menghapus dosa. Dialah yang mengampuni dosa. Karena dia adalah Allah. Oke? Kita tahu ceritanya bahwa ketika Yohanes bertanya lah anak domba yang menghapus dosa manusia, dan ini sudah terkenal dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus disalibkan, mati tidak dia? Mati tanpa ada salahnya apa-apa. Makanya dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, dia yang tidak berdosa dibuatnya telah menjadi berdosa oleh siapa?
manusia oleh setiap orang yang berdosa, oleh setiap manusia. Inilah dia tanggung dan dia mati di atas kayu salib. Seluruh dosa manusia ditanggungkan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus memikul seluruh dosa setiap manusia. Makanya Tuhan menyediakan keselamatan. Ya, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Dia adalah penyelamat dosa seisi dunia. Dia itu penyelamat seluruh umat manusia. Tidak ada bedanya orang Yahudi dengan orang Indonesia. Ada sih bedanya, mungkin warna kulit jenggot dan kulit. Tapi persoalan tentang Tuhan menebus seluruh manusia, nggak ada yang sama sekali. Oh, ini lebih spesial, ini aja yang lain nggak usah. Tidak, semuanya. Mau orang itu penjahat, mau orang itu orang paling baik, mau orang itu paling miskin, mau orang paling kaya, mau orang itu paling sombong, mau orang itu paling orang lagi, semua Tuhan tanggung dosanya. Seisi dunia. Oke? Seluruh Tuhan sediakan. Tetapi di dalam perjanjian baru ini, bagaimana supaya bisa dosanya diselesaikan? Kalau dalam perjanjian baru kan percaya kepada Yesus, percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengirim Sang Juru Selamat. Sambil percaya tersebut melakukan ibadah simbol. Dosanya pasti dihapuskan, diselesaikan karena sudah percaya iman kepada janji Allah. Nah, bagaimana dengan orang-orang perjanjian baru sekarang mulai zaman kita? Bagaimana? Harus mengetahui dengan benar dan tepat bahwa dia adalah orang berdosa, bahwa saya adalah orang berdosa. Harus tahu itu dan kenal betul bahwa saya adalah orang berdosa. Ingat, yang butuh juru selamat siapa? Orang berdosa. Ada di sini tidak berdosa? Semua berdosa. Jadi kalau begitu, ketika Tuhan menyediakan keselamatan dan dimati di atas kayu salib, Tuhan menyediakan. Coba kita lihat misalnya ayat yang familiar, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengambilkan yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan mengirim Yesus, Allah mengirim Yesus sebagai penebus dosa itu untuk dia mati di atas salib untuk menebus dosa seluruh manusia. Tetapi siapa yang mau artinya kita disuruh menentukan pilihan kita. Apakah kita mau menyelesaikan dosa kita dengan cara kita sendiri atau dengan cara Yesus Kristus? Ingat, serajin apa kita nggak bisa menyelesaikan dosa kita karena upah dosa ialah mati. Tetapi Tuhan menyelesaikan itu sendiri, yaitu dia sendiri mati. Berinkarnasi, ambil tubuh dan dia harus mati di atas kayu salib. Bagaimana cara dosa diselesaikan? Dia itu percaya kepada Yesus. Setiap orang dalam perjanjian baru ini, siapapun itu, mau orang Amerika, orang Indonesia, orang New Zealand, Papua Nugini, Papua Barat, Aceh, semua mereka semua harus mengaku diri orang berdosa. Sungguh-sungguh di dalam hati benar-benar, kayaknya saya orang berdosa loh. Kapanpun saya dipanggil Tuhan, kapanpun saya meninggalkan dunia ini karena saya orang berdosa, saya pasti, oke? Tidak ada kemungkinan, pasti akan mengalami maut yang kekal, oke? Saya nggak bisa menghindarinya, sekalipun saya tutup mata, sekalipun saya lari kemana-mana, saya nggak mau pikirin, saya mau lupakan, saya nggak mau dengar itu.
tetap akan mengalami maut. Oke? Dengan demikian menyadari dia orang berdosa, mengakui di hadapan Tuhan, dan percaya kepada apa yang Yesus Kristus. Percaya Yesus, saya orang berdosa. Saya yang seharusnya mati mengalami binasa maut, mati dan tersesat. Tapi engkau dengan isi hati engkau yang begitu murni, inisiatifmu sendiri, mau menyelamatkan saya yang berdosa. Kalau dalam Roma pasal 5 ayat 10 dia bilang, ketika masih seteru diperdamaikan oleh Kristus, masih dalam keadaan dosa diperdamaikan. Makanya saat kita berdosa ini, ketika belum percaya, Tuhan sediakan keselamatan itu, Tuhan dapatkan. Makanya di ayat 3 atas kayu salib Tuhan sudah selesaikan. Tetapi persoalannya adalah apakah mau percaya dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Mengaku dia orang berdosa dan percaya Yesus engkau telah mati bagi saya, engkau menanggung dosa saya, seharusnya saya yang mati di atas kayu salib, tapi engkau mengambil posisi saya yang berdosa, sehingga engkau yang harus mati bagi saya, engkau yang harus mengalami kematian. Dan saya percaya dosa-dosa saya telah engkau selesaikan dan tersalib. Dosa saya seluruhnya, baik yang saya tidak tahu, yang saya tahu, nanti yang akan datang yang saya tidak tahu, dosa seperti apa Tuhan telah engkau tanggung di atas kayu salib. Dengan demikian, dan 1 Timotius pasal 4 ayat 10 dia bilang apa? Coba lihat 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Dia bilang apa? Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang rupanya setiap manusia diberikan untuk bertanggung jawab atas diri. Sekalipun Tuhan mati bagi seluruh manusia, bagi siapapun, dia harus menentukan pilihannya dengan benar-benar. Ingat, Tuhan tahu hati setiap orang. Dia harus tahu dan menentukan pilihannya dengan benar-benar di hadapan Tuhan. Apakah dia mau sungguh-sungguh percaya dan bertobat kepada Yesus? Atau kalau kamu percaya 99,99% dosa tidak bisa diselesaikan, berarti engkau tidak percaya. Kalau engkau 99,99% banyak persen, dosa dihapuskan dan ditangguhkan? Tidak. Kalau begitu berapa banyak? Harus sungguh-sungguh 100%. Harus hatinya benar-benar Tuhannya. Nah, kalau sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya, bagaimana? Apa tanda orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya? Yang sudah menerima bahwa dirinya adalah orang berdosa, mengakui yang berdosa, dan percaya kepada Yesus bahwa dia telah mati di atas kayu salib menebus dosanya. Apa tandanya? Tanda yang paling awal adalah hatinya berubah, pikirannya berubah 180 derajat, bukan 360 derajat. Kalau 360 derajat sama aja, oke? Kalau derajat 360 derajat, ini 1 kali 360 derajat kan balik lagi. Dia harus 180 derajat dari A ke B. Kalau 360 derajat, wah nggak ada bedanya, nggak berubah. Oke? Jadi dia harus berubah pikiran, hatinya berubah. Kenapa? Karena dia sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya, mengamini kematian Yesus Kristus. Dia sungguh-sungguh percaya itu. Dalam Efesus pasal 1 ayat 13.
Paulus bilang, ketika kamu percaya, coba dibaca Efesus pasal 3, pasal 1 ayat 13. Efesus pasal 3, pasal 1 ayat 13. Boleh dibaca? Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi tanpa batas aku mengenai. Efesus pasal 1 ayat 13. Sorry, maaf. Ini lagi ya. Efesus pasal 1 ayat 13. 1 Boleh ayat baca 13. saja. Ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kamu percaya, pada saat kamu mendengarkan penjelasan firman Tuhan ini, dan kamu mengakui dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan kamu mengamini, Roh Kudus, ketika kamu menerima itu dan percaya, Roh Kudus langsung masuk di dalam hati kamu. Itulah yang mengapa hatinya berubah. Itulah mengapa pikirannya jadi berubah. Karena ada Kudus yang mengapa. Tanpa ada Roh Kudus tidak bisa ada perubahan pikiran dan hati, tidak bisa. Itu adalah mukjizat yang Tuhan buat dalam kehidupan setiap orang yang sudah menerima Yesus dengan sungguh-sungguh bertobat dan percaya. Maka apa tanda pertobatannya? Tanda pertobatannya adalah pertama adalah dia memberi diri dibaptis. Kenapa memberi diri dibaptis? Ya, karena baptisan adalah gambaran dari kematian Yesus Kristus. Baptisan itu bukanlah yang menyelamatkan. Baptisan itu hanya suatu tanda setiap orang yang sudah sungguh-sungguh mengerti secara pribadi dengan benar di hati. Lalu dia memberi baptis. Dalam Roma pasal 6 ayat 4, apa bunyinya? Roma pasal 6 ayat 4. Roma pasal 6 ayat berapa? 4. Coba dibaca. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi bukan baptisan itu yang melainkan, tetapi hanya suatu simbol bahwa ketika dibaptis masuk dalam air berarti mati dikuburkan. Lalu yang ada air berarti simbolnya apa? Bagi bahwa kita beriman bahwa kita telah mati. Bahwa sekalipun kita mati, kita pasti bangkit. Artinya tubuh jasmani kita pasti akan mengalami kematian, tapi kita akan bangkit. Siapa? Orang-orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan orang yang sungguh-sungguh, orang yang tidak bertobat dan percaya gimana? Dia tidak mati bersama Yesus Kristus, dia tidak bangkit bersama Yesus, tapi dia mati dalam maut karena dosanya belum selesai. Orang-orang yang sudah sungguh bertobat memberi diri dibaptis. Oke? Saya memberi diri dibaptis apa? Terjadilah perubahan buah-buah yang hebat, buah yang selalu ingin melayani, ingin orang lain mendengarkan Injil keselamatan. Kenapa? Karena inilah yang paling penting. Semua manusia siapapun harus mendengarkan ini. Apalagi kalau kita punya keluarga, betul nggak? Keluarga kita perlu dengerin. Dia sangat unik.
Nggak ada urusan dia orang tua, anak kecil, semuanya harus dengar dan membuat keputusan. Minimal harus dengar dulu. Bagaimana dia bisa dengar? Percaya kalau dia tidak mendengar, dia harus mendengar. Makanya dalam Roma, coba lihat Roma pasal yang 15. Sudah lihat? Sudah. Oh sorry, pasal yang ke 10. Sudah? Roma pasal 10 ayat 15. Coba kita lihat ini aja deh. Ayat 13. Baca sampai ayat yang ke-15. 13. 13 sampai 15. Baca. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lanjut sampai ayat 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Oke. Yang butuh juru selamat siapa? Orang berdosa. Orang berdosa kalau diselamatkan dia harus percaya dan beriman sungguh-sungguh. Bagaimana dia bisa percaya dan beriman sungguh-sungguh kalau dia tidak mengaku dirinya orang Oke, lanjut. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Oke. Sekarang yang di sini sudah mendengar tentang Dia? Sudah? Berarti bagaimana dengan mereka yang belum mendengar tentang Dia? Lanjut. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kamu yang sudah mendengarkan tentang Dia, bagaimana yang belum mendengarkan tentang Dia? Yang mendengarkan tentang Dia lah yang harus memberitakan. Siapa? Siapa yang mendengarkan memberitakan tentang Dia? Di sini. Oke? Saya Mahmud, Arif, semua yang mendengar tentang Dia, supaya orang lain juga mendengar. Lanjut. Ayat yang ke Jika tidak ada yang memberitakannya ya, lanjut 15. dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Artinya betapa pentingnya, lebih penting membawa daripada kamu bawa uang 1 triliun, kabar kamu sukses. Ini lebih penting dari apapun. Kamu bawa kabar ini. Oke. Kenapa? Karena ini dibutuhkan urgen. Sekarang, bukan nanti, sekarang. Bagaimana bisa percaya kalau nggak ada orang yang memberitakannya? Bagaimana orang bisa memberitakan kalau tidak ada yang mengutus? Dan betapa indahnya mereka yang membawa kabar baik. Hei, kita semua orang berdosa pasti mengalami maut. Oleh sebab itu percayalah kepada Yesus Kristus. Dia sudah sediakan keselamatan. Terimalah Dia dengan sungguh-sungguh bertobat dan percaya, mengaku diri dalam berdosa, dan terima Dia sebagai juru selamat.
satu-satunya. Ampun. Betapa indahnya kalau kita semua bawa kabar baik, bawa babi. Agak senang, tapi lebih baik membawa kabar baik. Itu jauh lebih berharga dari apa? Kenapa? Ya kita tidak tahu kapan kematian itu datang, kapan kita dipanggil, kapan kita tidak ada lagi di dunia. Maka betapa indahnya mereka yang membawa kabar. Siap membawa kabar baik? Kita harus paham. Kita terima dulu. Oh, kita bawa kabar baik. Kita nggak bisa bawa kabar baik kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya. Tapi kita bisa bawa kabar baik kalau kita harus sungguh-sungguh percaya. Maka itu hati kita senang ketika membawa kabar baik. Jadi dia memberi dibaptis, berarti bergabung menjadi jemaat Tuhan. Jemaat apa? Yang benar, doktrinnya benar, gerejanya benar, oke, orangnya benar, baptisannya benar. Itu berarti benar-benar ikut dalam program pelayanan. Sudah sungguh-sungguh meresapi hal ini, meresapi Tuhan. Sudah sungguh-sungguh mengenal ini. Oh, kalau sekarang adalah kamu kenal 21 tahun atau 25 tahun atau 30 tahun, kamu harus berkata, oh saya baru kenal, oh syukurlah. Karena bisa saja di umur sebelumnya bisa saja lewat, betul nggak? Ada di sini yang sebelum mengenal Tuhan pernah hampir lewat begitu? Ada yang pernah mengalami? Ada yang pernah? Maksudnya sebelum mengenal Tuhan pernah hampir aja saya meninggal begitu. Wah hampir loh saya kena celaka yang hebat sekali. Ada yang pernah begitu? Pernah. Oh pernah. Rival pernah? Belum. Apa mau rasakan? Jadi pertama kita sampai di sini. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Ismail tidak ada. Dari Stephen. Jadi sebenarnya ini agak balik lagi ya pertanyaannya itu ya. Sebenarnya jalan menuju surga itu kalau diri kasar tuh kayak apa sih? Diri kasar seperti apa? Diri kasarnya. Tujuannya simpel. Tapi itu tetap pada keputusan manusia masing-masing. Siapa mau percaya? Iman, beriman. Iman ini bukan iman yang main-main. Tuhan tahu kok hati kita seperti apa. Benar-benar nggak menerima Dia sebagai Tuhan. Jadi kita percaya bahwa Yesus telah menebus dosa saya. Dia tahu saya salah. Saya adalah orang berdosa, pasti mengalami maut. Tetapi sekarang saya tidak lagi mengalami maut kebinasan yang kekal itu. Saya tahu saya pasti akan meninggal tubuh ini. Tapi jiwa saya tidak. Saya akan hidup. Kenapa? Karena saya sudah percaya kepada Yesus Kristus salib telah menanggung dosa saya, sehingga saya tidak lagi mengalami kebinasaan kekal. Yesus adalah satu juru selamat, Dia mati. Posisi saya berdosa diambilnya, sehingga Dia yang mati. Posisinya yang kudus itu diberikan kepada saya, sehingga saya tidak mengalami kematian kekal. Dan saya sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Dia, dan saya akan hidup bagi Tuhan. Makanya Paulus
di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah perhitungan. Kalau saya hidup, saya akan melakukan sesuatu apa yang Juru Selamat saya kehendaki. Juru Selamat saya mau. Hidup adalah Kristus. Kalau saya mati, untung. Kenapa? Saya mati ya, saya mati hanya diri saya. Saya tidak mengalami maut. Saya akan hidup. Jadi baik hidup atau mati, tetap untung. Tetap ada nilai plus. Tidak ada yang kurang. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Di jalan keselamatannya sih. Jadi kita harus bersumber kepada percaya. Tidak ada saat saya dibaptis bukan. Berbuat baik bukan. Berbuat baik itu adalah buah dari kepercayaan iman kita, kesungguhan kita dari pertobatan itu. Kenapa kita tidak mau lagi bergaul dengan orang yang kurang bagus? Buah iman kita. Kenapa kita harus baca firman dan menuruti dan menantinya? Kenapa kita tidak boleh menjauhkan dari pertemuan jemaat? Adalah iman kita. Itu buah. Kenapa mau belajar firman Tuhan? Itu adalah buah dari pertobatan yang benar. Tapi bukan dengan berusaha demikian saya diselamatkan. Bukan dengan saya berbuat baik, amal, orang paling baik, orang paling royal. No. Mau dengan saya. Dan bagi orang yang sudah percaya, mau. Ya, Yesus telah memahami mau. Dan dia mati di situ bukan proses. Sehingga saya tidak perlu mengalami mau kebinasaan ke. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, Pak. Baik, menurut saya kalau orang tidak percaya lalu dia tidak berbuat dosa, dia tidak berbuat dosa, tidak berbuat dosa, dia melakukan hal yang baik. Berarti Selama hidupnya? Iya, selama hidupnya. Lalu orang itu dia akan masuk surga atau tidak? Tapi dia percaya sesuatu nggak? Dia ada percaya sesuatu nggak? Tidak, dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia percaya ada Allah tapi? Iya, tidak. Tidak juga? Iya, dia tidak juga, tapi Pokoknya dia tidak percaya apapun? iya, tidak percaya, lalu dia hanya berbuat baik. Iya. Apakah dia masuk surga atau tidak? Iya. Menurut firman Tuhan, tidak ada orang yang masuk surga karena dia adalah orang yang pernah orang yang sangat baik. Dan menurut firman Tuhan, dalam Roma pasal 3 ayat 10 dan 11, semua manusia itu tidak ada yang tidak berdosa. Oke? Tidak ada di dunia ini orang yang suci sekali kecuali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah jadi manusia, dia adalah paling suci. Tetapi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Gembala, orang yang rohani begitu, apakah dia berdosa? Nah, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Oke? Apakah dia pernah marah dengan orang lain? Marah itu dosa. Egois itu dosa. Oke? Bahkan Tuhan ada ngomong dalam Roma pasal 5, Matius pasal 5 ayat 28. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan hingga menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hati. Hati kita tidak beres, sudah berdosa. Jadi artinya apakah ada manusia di dunia ini yang terhindar dari dosa? Apakah ada? Ada nggak menurut kamu? Ada nggak?
Non-believer ada nggak yang terhindar dari dosa? Artinya dia benar-benar murni gak berdosa, suci sekali. Tidak ada, bukan? Semua orang berdosa. Memang ada orang yang paling berdosa banget. Siapa? Ya, mereka yang bumbunya banyak banget kan beda dengan orang yang gak pernah bumbu, betul nggak? Oke? Dosanya kan lebih banyak dia, tapi sama-sama dosa kan? Sama-sama dosa kan? Sama-sama kan? Kalau sama-sama dosa, apa rupanya? Oke, artinya kebaikan, amal, posisi kita tidak dapat menyelamatkan kita, tidak dapat menyelesaikan dosa. Sekalipun dia adalah gembala, hamba Tuhan yang sangat baik hati, tidak akan menyelamatkan dia dari dosa, tidak akan menyelesaikan dosanya. Karena bukan itu cara menyelesaikan dosa. Setiap orang harus langsung bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Nanti selamat. Jadi kalau kamu lihat ada orang yang sangat baik, dia tetap butuh hidup selamat. Kamu beritakan. Kan kasihan kita dengan orang baik. Dia baik sekali, tapi rupanya dosanya belum diselesaikan dari dosanya. Miris atau tidak? Sedih nggak? Kalau ya bukan berarti hanya orang baik, hanya semuanya ya. Oke, dari step by step. Jadi kalau aku namanya, kan ada orang ateis yang itu orang ateis itu yang saya belum selesaikan berarti. Ya ateisme kan artinya A dan teisme artinya A tidak, teisme berarti percaya kepada, berarti ateisme berarti tidak percaya adanya Allah. Kalau dia tidak percaya dalam, apalagi dia mau percaya kepada Yesus, hapus dosa. Apalagi dia mengaku dirinya orang berdosa. Ini kan semua yang Tuhan kasih tahu. Dalam ini ya, ada 5 ayat 23 itu kan kata tadinya ya. Oke. Buah-buah roh itu ya. Iya, betul. Nah ya, baca ya. Sorry. Galatia pasal 5 ayat 23, 22 sampai 23. Aku hargai itu. Oke, yang pertama yang tentang Oke, dibacakan ya. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasa diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal. itu maksudnya apakah itu merujuk pada sifat Yesus atau merujuk pada kita bersifat seperti itu menurut ajaran Yesus? Ya, itu Jadi, seluruh sifat daripada Yesus Kristus. Dan Paulus berkata, kalau lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, barang siapa, coba 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, dibacakan saja ya. Ya pasal 2 ayat 6. Siapa mengatakan bahwa ia tinggal di dalam dia, artinya yang percaya kepada Yesus Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Makanya kalau orang sudah sungguh bertobat dan percaya Roh Kudus masuk, hatinya berubah, pikirannya berubah. Sekarang dia akan menghasilkan buah roh. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalamnya. Sekarang dia akan menghasilkan apa? Kasih, sukacita. Sekarang dia akan menghasilkan apa? Damai, sejahtera. Sekarang dia akan menghasilkan kesabaran. Sekarang dia akan menghasilkan kemurahan. Sekarang dia akan menghasilkan kebaikan. Sekarang dia akan menghasilkan kesetiaan. Sekarang dia akan menghasilkan kelemah lembutan. Sekarang dia akan menghasilkan perasaan. Itu kita kerjakan. Sama. Sukacita kalau sudah diselamatkan, sudah terima, saya akan bekerja dengan seluas-luasnya. Kapanpun Tuhan panggil,
saya pasti masuk surga. Dalam Roma pasal 10, pasal 5 ayat yang 10, sebab jika kita masih seperti dipermainkan dengan anak Allah melakukan anak-anaknya, terbagi kita yang sekarang telah diulatnya pasti ada mudah-mudahannya, ada mudah-mudahan, ada bisa jadi, ada kemungkinan 99% bisa jadi, ada nggak? No, pasti. Kalau pasti 99% atau 100? Sempurna. Kalau begitu apakah kita perlu ragu terhadap janji Tuhan? Ya, ingat, salah satu senjata iblis yang paling hebat adalah dia membuat manusia ragu terhadap janji Tuhan. Kalau ragu sedikit pun diselesaikan nggak misalnya? Ya? Oke. Jadi yang tadi saya bertanya dalam bahasa itu, ya, kita bertumbuh. Makanya kan di dalam Galatia pasal 5 ayat 16, maksudku hiduplah oleh Roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, kita harus suka hal lain. Kita harus semakin haus akan kebenaran. Cari terus kebenaran, kita makin mengerti. Kita mencari terus, tidak boleh. Ya, kita setelah diselamatkan tumbuh untuk menjadi aktif, berbuah roh. Tapi kalau dibilang katanya, namun katanya, kalau hidup kita dipimpin oleh roh, maka akan menghasilkan buah roh. Kalau hidup kita dipimpin oleh keinginan daging, maka hidup kita akan menghasilkan daging. Menjauhkan dari kebaktian, tidak mau belajar firman Tuhan, suka kepada hal-hal dunia daripada itu. Ya sudah, bukan seperti itu. Oke? Kita yang tentu. Oke? Paham? Ada satu pertanyaan lagi, terakhir? Iya. Oke, kamarku. Tuhan Yesus kan sudah dosanya sudah diselamatkan, ya. Orang percaya bahwa orang sudah menerima Tuhan Yesus. Tapi kadang-kadang dosa sengaja, maksudnya tiba-tiba muncul tiba-tiba muncul begitu bikin kata-kata yang kotor. Oh, itu dosa. Kas keluar itu apakah itu bisa mengampuni lagi kah? Caranya bagaimana? Sebagai orang sudah diselamatkan atau dosanya sudah diampuni kan? Itu sudah diampuni oleh Yesus. Itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas sana. Tetapi ketika orang yang diselamatkan berkata kotor, berbuat dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik disadari maupun disadari, itu sangat menyakiti hati Tuhan Yesus. Tapi itu sangat menjadikan. Dan itu orang-orang yang lahir baru yang sudah sembuh bertobat, hatinya juga akan begitu sedih. Mengapa saya lakukan itu? Dia akan merenung mendalam-dalam sekali. Mengapa saya lakukan itu? Bukankah dia telah mati untuk saya? Contoh. Saya rival. Nah, rival ya? Saya katakan, dihajarlah sama aku. Oke. Dihajar gara-gara rival. Ini contoh saya, nyuri. Oke? Itu kalau mampu bantu dia, jangan, dilindungi. Kalau di belakang kan, dihajar. Gigi depan hilang, gigi bawah hilang. Oke? Lalu
rival. Setiap kali melihat ketika mereka mampu tersenyum, giginya hilang kan? Dia ingat apa? Kakak rival ingat apa kalau begitu? Ingat dia dihajar, betul enggak? Gara-gara siapa? Ya gara-gara rival mencuri toh? Mencuri. Nah, kakak rival mau lakukan lagi nggak mencuri? Nanti kakak aku datang lagi gitu. Orang hatinya sungguh-sungguh mau bertemu apa? Tidak mau, justru dia sedih setiap kali lihat kakak rival dan kakak aku. Dia senyum kan? Gigi dua-duanya hilang. Itu ingat cerita apa? Cerita tentang kakak aku melindungi. Nah, kira-kira mau nyuri mangga lagi? Mau nyuri sesuatu apa lagi? Ada keinginan? Kita sungguh bertobat dan percaya dengan Yesus, Tuhan sudah mati. Yesus sudah mati. Ambil satu batang ini. Apakah itu benar-benar percaya perkataan Yesus sungguh bertobat? Hah? Apakah sudah sungguh bertobat? Kalau dia belum. Orang yang sudah itu, kita masih bisa jatuh dalam dosa karena kita hidup di dalam daging. Tapi kita tidak suka dengan dosa. Kita tidak sengaja jatuh dalam dosa, dan kita tidak mau punya keinginan untuk melakukan dosa. Nah, itu pendidikan. Jadi orang-orang percaya yang berdosa dia bersalah kepada Tuhan Yesus dan dia dosanya tetap diselesaikan, tetapi dia akan sangat bersedih sekali. Mengapa dia harus melakukan itu? Mengapa itu harus terjadi? Dan dia minta ampun dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saya telah bersalah tadi. Ampun, saya akan melakukan yang terbaik, berusaha. Bukan melakukan untuk menyelesaikan dosanya, oke? Tapi untuk berkata Tuhan, saya mau berbuat yang lebih. Oke? Oke, kita berdoa. Dan juga sudah waktunya. Minta kita berdoa kita.